warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Ya, khatibillah, insyaallah fi hadhihi al-lailah sanadrus surah At-Tariq والآن في آية 11 was-sama'i dzati ar-raja'. Jadi sumpah bagian yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Allah di sini bersumpah was-sama'i, demi langit, dzatir raja', yang memiliki hujan. Nah, pertanyaannya, raja itu artinya apa aslinya? Raja'a yarji'u. Hah? Raja kembali. Balik. Rujuk kan? Kembali. Tapi kenapa kalau diartikan air, hujan lagi, air hujan ya? Karena hujan Kenapa itu? dari langit, dari bumi, Iya. kembali dari bumi. Iya. Jadi dzatir raja ay dzatil matar alladhi yaji'u wa yarji' wa yatakarrar minas sama. Fayuhyil arda ba'da mautiha wa yumbit an-nabat. Karena air itu memang berputar. Jadi turun ke bumi, naik lagi ke atas, ya kan? Karena air hujan itu asalnya dari mana? Dari laut. Nggak tahu proses apa namanya itu, jadi naik, nanti membentuk awan, mendung, tebal, nggak tahu jatuhnya di mana. Bergerak, belum tentu di satu wilayah. Mendungnya tebal langsung turun, belum tentu dia bergerak. Intinya Allah yang mengaturnya. Kemana akan turun, maka disitulah hujan turun. Jadi was-sama'i dzatir raja'. Ini kalau kita belajar sains ini subhanallah, ini peristiwa hujan. Jadi di Quran itu sudah wal ardi was-sama'i dzatir raja'. Itu masya Allah. Yang kedua wal ardi dzatis sada'. Wal ardi dzatis sada'. Dan demi bumi dzatis sada', yang memiliki tumbuhan. Nah, sada' itu apa? Sada' itu artinya apa? Yang memecah, yang membelah. Jadi bumi yang memiliki belahan. Nah, kenapa diartikan tumbuhan? Karena tumbuhan itu membelah bumi. Antum bayangkan toge itu kalau antum pegang itu lembut apa keras itu? Hah? Lembut kan? Itu kan kacang hijau, ya kacang hijau ya. Ditaruh di dalam tanah, tiba-tiba membelah bumi, membelah tanah. Bayangkan biji yang kayak begitu, kok bisa membelah tanah, itu gimana ceritanya? Nah, ini wal ardi dzatis sada'. Di beberapa ayat misalnya tsumma syaqqaqnal arda syaqqa. Kemudian kami belah tanah itu dengan satu belahan. Fa ambatna fiha habba. Maka kami tumbuhkan di dalamnya habban, bijian. Jadi biji-bijian itu tumbuh. Masya Allah. Nanti muncul ada anggur, ada zaitun, ada kurma, bahkan kebun-kebun yang sangat-sangat lebat, dan buah-buahan dan rumputan, semuanya untuk siapa? Linnas walil an'am mata'al lakum wali'an anikum. Ya, untuk kalian semua. Bahkan al-an'am, binatang ternak yang makan rumput pun untuk siapa? Untuk manusia juga. Memang manusia itu
dalam tanda kutip rakus ya. Coba sawah begitu luasnya, berhektar-hektar, jutaan hektar, siapa yang ngabisin? Manusia. Kebun yang luas, mangga yang beribu-ribu buahnya itu, berjuta-juta buahnya, siapa yang ngabisin? Manusia. Rambutan di jonggol itu ya banyak sekali, dibawa ke sini habis. Ya. Jadi was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sadq. Ya, tentunya ini sesuatu yang subhanallah, sesuatu yang dahsyat ya, yang tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Tentunya di situ ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi uniknya langit dengan hujannya, uniknya tanah dengan tetumbuhannya, itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa isi sumpahnya? Innahu la qaulun fasl. Innahu la qaulun fasl. Sesungguhnya kembali ke siapa ini? Kembali ke apa? Al-Quran. Innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah ucapan yang fasl. Apa yang fasl? Yang memisahkan. Faslun. Makanya kelas itu disebut fasl. Kenapa? Memisahkan. Ini kelas A, ini kelas B. Fasl juga bermakna musim. Ini musim dingin, ini musim apa? Panas. Kalau di Arab sana ada 4 musim. Panas, dingin, semi, gugur ya. Oke. Jadi innahu laqaulun fasl. Jadi ini adalah jawabul qasam atau muqsam alaih, di mana Allah bersumpah dan isinya adalah bahwasanya Quran itu laqaulun fasl. Jadi itu adalah kata-kata yang menjadi pemisah bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Dan dia bukan al-hazl, bukan sesuatu yang canda, gurauan, candaan saja bukan bahan tertawaan, bukan. Itu adalah sesuatu yang serius. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Jadi Quran ini adalah pemisah antara yang hak dan yang batil, menunjukkan antum, kita semuanya anak manusia kepada jalan kebenaran. Ini loh yang benar, ini yang batil, baik dalam akidah maupun dalam ibadah, dalam akhlak. Jadi ini Islam itu adalah din, aturan yang mengikat kita semua. Kita ditunjukkan ini hidayah, ini dhalalah, ini petunjuk, ini kesesatan. Jadi Quran itu yang mengajak ke sana. Kita ditunjukkan orang hidup itu enggak cuma di dunia saja. Nah, kalau kita cuma pakai akal saja, enggak nyampe. Orang enggak percaya. Tapi dengan adanya Quran kita jadi tahu ada hayatul dunia, ada hayatul akhirah. Jadi jelas. Makanya orang itu jadi punya tujuan hidup. Tujuan hidup yang jangka panjang, hidup yang sesungguhnya. Hakul hayat. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Jadi kehidupan akhirat adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya, jadi Quran ini ikhwati fillah bukan main-main. Ini serius. Dia memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kalau di surat Al-Isra, yahdi lillati hiya aqwam.
Jadi menunjukkan mana yang paling akwam. Apa akwam? Hah? Yang paling lurus. Bukan jalan belok, lurus. Jalan al-haq gitu. Jadi yahdi lillati ya aqwam. Jadi maka bersyukur kita menjadi seorang muslim, kita punya panduan kitab Al-Qur'an. Dibandingkan kitab yang lain, kalau antum baca, ya mohon maaf ya, kitab Injil itu, aduh, ceritanya itu jorok-jorok. Masa Nabi siapa itu? Nabi Daud atau Nabi Sulaiman itu? Gundiknya berapa itu katanya. Nah, Nabi kok begitu itu gimana ceritanya? Ada Nabi siapa berzina dengan anaknya. Lah, Nabi kok berzina gimana ceritanya? Hah? Makanya aneh itu. Bahkan Nabi Adam itu ceritanya juga aneh-aneh juga di mereka. Kalau di kita, Nabi itu manusia pilihan. Makanya mereka terjaga minal maksumin, maksum, dijaga. Jadi Quran ini bukan main-main. Serius ini ya. Serius ini. Ya, innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya. Nah, sekarang bagaimana orang-orang kafir Quraisy menghadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka ini melakukan berbagai macam makar, melakukan berbagai macam usaha. Kalau dalam bahasa kerennya konspirasi lah ya, untuk menggagalkan apa yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menghadang dakwahnya, mengusahakan bagaimana Islam itu tidak sampai kepada orang-orang. Jadi mereka mengusahakan seperti itu. Innahum yakiduna kaida. Ya, ketika membahas Quran, kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya ya, mereka mengatakan Quran itu apa? Asatirul awwalin, kata mereka. Cerita kuno, orang terdahulu. Klise, begitu kan? Ini isinya cerita-cerita orang kuno aja kok diikuti aja. Nabi dikatakan majnun, Nabi dikatakan sahir, Nabi dikatakan syair, apalagi kahin, macam-macam lah. Julukannya macam-macam. Dan julukan itu nggak ada benar-benar sama sekali. Tapi itu digembar-gemborkan, dilariskan. Tapi ya nggak ada yang percaya. Yang percaya cuma pengikut-pengikut mereka saja. Ya. Jadi seperti itulah orang-orang kafir Quraisy yakiduna kaida. Apalagi kalau kita cerita tentang hijrah Nabi. Ketika Nabi hijrah, mereka bagaimana supaya tidak disalahkan. Karena Nabi ini kan bagian dari mereka kan? Kan dari orang Quraisy juga. Tapi bagaimana supaya Nabi dieksekusi tapi tanpa disalahkan? Maka dipilih anak muda dari setiap kabilah. Jadi kalau nyalain yang ini, bukan dia saja yang ikut. Kabilah ini juga ikut. Ada 100 anak muda itu. Yang gagah-gagah ya. Itu diantaranya kait mereka. Bagaimana menggagalkan Nabi hijrah ke Madinah. Di antara pemuda itu siapa? Suraqah bin Malik, malah masuk Islam. Bahkan dijanjikan Nabi dapat mahkota Kaisar Persia. Dan pada masa Umar bin Khattab justru malah dapat Suraqah ini yang dijanjikan Nabi. Masya Allah. Jadi innahum yakiduna kaida. Mereka melakukan berbagai macam makar, rencana. Kalau bahasnya kaidan ini ya umum sekali, artinya enggak hanya 1-2 kali, dan berbagai macam
dan bervariasi. Jadi diserang yang bagian ini, pokoknya semua bagian diserang semua. Ya, bahkan wa yata'amaruna ala qatlihi tadi ya. Mereka yata'amarun, ya sama berkonspirasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi wa akidu kaida. Tetapi wa akidu, dan aku membuat makar kaidan, dengan makar yang tentunya yang lebih kuat, yang lebih canggih. Artinya bukan Allah buat makar, bukan ya. Artinya Allah balas makar mereka. Wa akidu kaidan. Dan rencana Allah itu pasti lebih top, lebih mantap. Kenapa? Allah Maha tahu semuanya kok. Allah Maha kuat, Maha tahu semuanya. Ya, menghadapi Allah yang nggak ada apa-apanya. Jadi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Kemudian famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Famahhil ay akhirhum wa anzirhum wa la tad'u bihalakihim wa la tasta'jil bihi warda bima yudabbiruhu Allahu laka fi umurihim. Jadi spesial untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan umat-umat sebelumnya. Kalau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan kesalahan, bahkan ketika menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu enggak langsung kemudian diazab. Apa perintah Allah? Famahhil. Maka akhirhum, akhirkan mereka. Anzirhum, tunggu mereka. Kasih tempo kepada mereka. Wala tad'u bihalakim. Jangan engkau berdoa agar mereka hancur. Wala tasta'jil bihi, dan jangan tergesa-gesa. Tapi warda bima yudabbiruhu Allahu laka fi umurihim. Sudahlah, ikuti apa yang dikehendaki Allah terkait dengan urusan mereka. Jadi famahhilil kafirina. Jadi beri tangguh pada mereka, udah biarkan mereka. Amhilhum ruwaida. Kami akan biarkan mereka ruwaida. Apa artinya ruwaida? Ruwaida, sementara, sebentar. Amhilhum imhalan yasiran qalilan aw qariban. Biarkan, nanti juga akan hancur dengan sendirinya, kalah dengan sendirinya. Nah, maka para ulama tafsir mengatakan, dan itu sudah dinyatakan dengan apa? Dengan perang Badar. Itu udah ketahuan tuh. Makanya perang Badar disebut dengan Yaumul Furqan. Hari pemisah. Hari pembeda. Mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu diantara amhilhum ruwai itu adalah dengan adanya perang Badar. Itu yang paling nampak pertama kali. Karena Rasulullah SAW ketika perang Badar itu betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Islam itu dimenangkan. Sampai Nabi itu digambarkan ketika pakai sorban itu, doanya pakai tangan dengan tinggi-tinggi diangkat sampai sorbannya jatuh. Abu Bakar itu ngambil, dibalikin lagi, jatuh lagi. Diambil lagi, jatuh lagi. Saking tingginya tangan Nabi berdoa. Sampai ada ungkapan doa beliau itu adalah, kalau engkau tidak menangkan dalam perang ini, maka aku tidak tahu apakah engkau akan diibadahi oleh penduduk bumi. Selalu begitu. Karena ingin sekali supaya pasukan Islam ini menang. Tapi diingatkan oleh Allah, laisa laka minal amri syai'un.
Ya, itu urusan Allah Muhammad, bukan urusan. Artinya menang dan kalah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Dimenangkan ya Allah menangkan. Kalau ternyata kalah, ya kalah. Tapi alhamdulillah di perang Badar ini menjadi nyata. Di surat Al-Anfal kalau dibaca ya, fastajaba lahum id tastaghitsuna. Itu halaman kedua. Id tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum minal malaikati murdifin. Jadi kami ijabahi, Allah ijabahi, Rabb kalian mengijabahi ketika kalian istighotsah kepada Allah. Jadi istighotsah itu betul-betul minta ya, berharap kepada Allah terkait sesuatu yang sangat-sangat genting dan penting. Sekarang lagi tren ya, ada istighotsah kubro, ya kan? Istighotsah kubro. Ramai kan orang berzikir, berdoa, mohon kepada Allah. Nah, Nabi itu ketika perang Badar itu istighotsah betul itu. Dan para sahabat juga sama. Tapi yang lebih kencang lagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan alhamdulillah dimenangkan oleh Allah, dan mata orang-orang kafir Quraisy itu jadi melek. Matanya jadi terbuka. Nah, kita jumlah banyak, senjata lengkap, logistik lengkap, lah kok kalah? Akhirnya mata terbuka mereka. Karena kemenangan itu dari Allah, bukan karena jumlah pasukan, bukan karena logistik yang lengkap, tapi karena perkenan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, famahilil kafirin, udah beri tangguh mereka wahai Muhammad, amhilhum ruwaida, akan kami beri tangguh mereka, tapi ruwaida, yasiron, qalilan, qariban, enggak lama, not long. Oh, keren kan? Enggak lama, ora suwe, gitu kan? Ora bakal suwe, enggak lama. Nah, dibuktikan dengan perang Badar. Bayangkan 70 meninggal, 70 ditawan. Betapa terhinanya orang kafir Quraisy. Masa menghadapi pasukan Badar dari umat Islam yang cuma jumlahnya 313, itu pun yang bawa senjata cuma berapa biji, yang bawa kuda cuma berapa orang. Artinya banyak pasukan Quraisy. Kemudian juga dari sisi senjata ya nol itu lah ya. Bisa dianggap nol. Lah kok bisa menang gitu loh. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Kalian tidak melempar ketika kalian melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ya. Allah sudah kirim malaikat ya. Karena malaikat itu kalau barengi kita tuh banyak sekali. Cuma nggak kelihatan. La yura, tidak kelihatan. Ghairu mar'i, tidak kelihatan. Jadi famahilil kafirin amhilhum ruwaida. Wa hadza wa'idun syadid. Jadi ayat ini berisi apa? Ancaman, peringatan yang sangat-sangat keras. Dan tahaqqaqa yauma badrin, dan menjadi nyata ketika perang Badar. Dan kemudian diiringi nanti azab di hari kiamat. Ya, maka ikhwati billah, sedikit ya tambahan kalau kita perhatikan sebagaimana kata Said Qutb rahimahullah dalam Zilalul Qur'annya, dan saya sampaikan di awal ya, bahwasanya surah At-Tariq ini kalau kita rangkai gitu ya. Jadi mulai dari was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Itu dari gelap kemudian menjadi muncul cahaya. Cahaya apa yang pertama ini?
bintang. Kemudian apa lagi? In kullu nafsin lam 'alaiha hafid. Terus falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Proses kelahiran manusia itu dari gelap menuju terang. Sama kan? Ya. Jadi gelap menjadi terang. Wassama'i wat tariq itu. Kemudian kita lahir dari rahim ibu kita, lahir ke dunia dari alam yang gelap dalam perut, kemudian keluar di alam yang terang benderang. Apalagi wassama idzatir raj. Kalau hujan itu gelap apa terang? Gelap kan awalnya kan? Setelah hujan kemudian terang. Kemudian wal ardi dzatis sad. Sama enggak? Biji benih ketika ditanam gelap apa terang? Gelap. Keluar menjadi terang, luas gitu ya. Kemudian apa lagi? Innahu laqaulun fasl. Jadi Quran ini hadir memberikan hidayah. Makanya kalau di surat Al-Baqarah itu minadz zulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Bukan kayak orang kafir. Dari terang menuju, dari cahaya menuju gelap. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ibu kita Kartini menulis satu surat dari gelap terbitlah terang. Itu inspirasinya apa? Ya minadz zulumati ilan nur. Dari gelap menuju cahaya. Jadi gelap menuju terbitlah terang. Jadi memang seperti itulah tugasnya Islam, membimbing umat manusia agar tidak tersesat, tidak galau. Jadi arah hidupnya itu jelas. Bukan orang yang bambung. Tahu bambung nggak? Bambung itu nggak jelas. Hidupnya itu nggak jelas. Ngikutin apa nggak jelas. Nah, Quran ini hadir untuk menjelaskan itu semuanya. Jadi orang hidup itu ya harus ada arahnya. Nggak hidup semau-maunya, semau gue. Saya suka saya lakukan, nggak suka nggak lakukan. Nggak bisa begitu. Jadi ada panduan Al-Quran. Baik, alhamdulillah. Intahena min surati At-Tariq. Insyaallah kita akan masuk di surat sebelumnya, yaitu surat Al-Buruj. Sama-sama diawali dengan sumpah dengan langit. Was-sama'i dzatil, dan demi langit yang memiliki bintang atau gugusan bintang. Naktafi bihadza wa nakhtatim bi kafatil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.